Pada awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah kapal yang terombang-ambing oleh ombak karena cuaca yang buruk. Hingga pada pagi harinya, mereka semua terdampar di sebuah pulau misterius. Lalu tiba-tiba sekawanan bombardino krokodil alias buaya muara datang dan menyerang mereka. Kemudian mereka pun mencoba bertahan dari serangan tersebut hingga seekor buaya raksasa tiba-tiba muncul dan dengan ganasnya ikut menyerang, yang kemudian membuat kawanan buaya muara pergi menjauh. Scene lalu berpindah di mana seorang anak kecil yang tergigit oleh buaya menggigirkan warga desa. Dan beberapa anak kecil memberitahukan kejadian tersebut kepada seorang pria bernama Lauhan. Untungnya dari penuturan salah satu warga, anak kecil itu selamat dan langsung dibawa ke RS. Lauhan lalu memeriksa buaya yang sudah mati dan mengatakan jika buaya itu adalah buaya muara yang berasal dari Pulau Neraka. Namun para warga tidak ada yang percaya. Pasalnya, jarak dari Pulau Neraka ke desa ini lebih dari 160 km. Jadi tidak mungkin jika buaya itu mencari makan sampai sejauh itu. Setelah itu, Lauhan kembali ke rumah kapalnya dan melihat mobil mencurigakan yang sudah terparkir di depan kapalnya. Lalu saat masuk, dirinya sudah disambut oleh seorang pria yang sudah ada di tempat kerjanya. Pria itu lalu menyindir Lauhan, di mana Lauhan ternyata seorang ahli biologi terkenal si penjelajah Asia yang menghilang 2 tahun yang lalu dan memilih mengasingkan diri. Setelah itu, ia memperkenalkan dirinya sebagai Pan. Namun sayangnya Lauhan sibuk sendiri tanpa menghiraukan Pan. Karena hal itu, Pan langsung menawarkan sejumlah uang dan langsung ke intinya. Tapi belum sempat berbicara, tiba-tiba seorang presiden grup perusahaan Caixin bernama Kong Mingzu memberitahu jika kapal adiknya hilang sekitar 3 hari yang lalu. Pan lalu meminta Lauhan untuk memimpin tim perjalanan mereka menuju Pulau Neraka. Apalagi Lauhan yang pernah mendarat di Pulau Neraka 2 kali. Oleh karena itu, jika Lauhan setuju, mereka akan memberikan seluruh uangnya dan jika berhasil menemukan adiknya, tentunya akan ada bayaran lebih. Namun, Lauhan yang masih acuh membuat Mingzu menambahkan bayarannya hingga 100 kali lipat. Dengan bayaran itulah tentunya bisa memberi dukungan finansial dari proyek Biofeser Asia Tenggara yang sedang Lauhan kerjakan. Tapi belum selesai Mingzu berbicara, tiba-tiba Lauhan memberitahu jika di Pulau Neraka ada 3.000 buaya kanibal dan lebih dari 2-3 wilayahnya tertutup racun. Bahkan mereka tak akan bisa melewatinya sekalipun memakai masker gas. Hal itu tentunya sudah memperlihatkan jika Lauhan menolaknya secara halus, kemudian menyuruh mereka pergi dengan membawa uangnya kembali. Namun anak buah Mingzu yang bernama Steve merasa tak terima, bahkan ingin mencelakai Lauhan. Tapi dengan cepat Lauhan memberi perlawanan dengan senapan panah miliknya. Lalu sebelum pergi, Mingzu mengatakan jika adiknya pasti bisa bertahan, apalagi dia mahasiswa biologi Universitas California yang berlayar untuk penelitian ilmiahnya. Mingzu juga mengetahui jika tunangan Lauhan tewas saat melakukan penelitian ilmiahnya. Mendengar hal itu tentunya membuat Lauhan berubah pikiran dan akhirnya ia pun menyetujui perjalanan tim untuk menyelamatkan adik Mingzu. Tak lama kemudian mereka akhirnya melakukan penerbangan menggunakan pesawat pribadi milik Lauhan. Setelah itu Lauhan menjelaskan jika di 32 km laut di sepanjang pantai tertutupi oleh tumbuh karang. Karena hal itulah perahu tak akan bisa mendekat dan melihat cuaca pada saat itu. Kemungkinan ekspedisi adik Mingzu menabrak ke bebatuan dan hanyut. Jika tidak mungkin sudah tewas. Karena sempat lain tertutup oleh kabut asap beracun dan tak ada orang lain yang bisa melewatinya. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun sampai di landasan parkir. Lauhan lalu meyakinkan yang lain untuk terjun bebas. Pan yang takut pun berakhir terjun bersama mereka. Setelah berhasil sampai, Mingzu kemudian menunjukkan foto adiknya yang bernama Kong Zihao, di mana ia dan adiknya sudah 3 tahun tak bertemu karena sebuah pertengkaran.
Mereka lalu bergegas melakukan perjalanan dengan pembekalan senjata masing-masing. Karena pulau yang terlalu besar ini, Steve kebingungan saat menggunakan drone. Melihat itu, Lohan pun langsung mengarahkannya untuk pergi ke lembah selatan, di mana angin laut mengembuskan racun. Setelah sampai di tepi pantai, Mingsu menemukan bangkai kapal yang Zizhou tumpangi. Setelah mengetahui pendaratan adiknya, ia lalu menyeru anak buahnya mencari Zizhou. Lohan lalu menyuruh Mingsu agar diam, karena suara teriakannya akan memanggil buaya muara. Tak berselang lama, Steve menemukan potongan baju di area malaria, di mana mereka tak mungkin melewatinya karena tak menggunakan masker gas. Kemudian, salah satu anak buah Mingsu menemukan goa. Mereka pun bersama-sama menuju goa tersebut, dan betapa terkejutnya saat Mingsu menemukan mayat pria yang tergabung dalam ekspedisi adiknya. Lalu saat dilihat lebih dekat, ada seekor lintah yang keluar dari wajah mayat tersebut. Tak disangka, goa itu adalah sarang lintah. Steve yang terkejut pun mencoba menembaki lintah tersebut, namun lintah itu berjatuhan dan menyerang mereka. Alhasil Lohan pun mencoba membakarnya dengan menyemburkan alkohol miliknya. Setelah itu mereka bergegas keluar dari goa. Setelah berhasil keluar dari goa, Lohan bergegas membantu Mingsu mengeluarkan lintah yang masuk ke tangannya. Di saat itu juga, tiba-tiba Pan tak sengaja melihat jejak kaki yang dia pikir jejak kaki T-Rex. Saat Lohan periksa, ternyata jejak kaki itu adalah jejak kaki buaya. Ia juga terheran-heran bagaimana bisa ada buaya sebesar itu. Kecuali ada mutasi gen individu. Hal itu mungkin alasan para buaya muara melarikan diri dari pulau ini. Menurut penuntutan Lohan, senjata yang kita miliki tak akan mampu melawan buaya tersebut. Steve yang mendengar itu pun marah dan muak dengan Lohan. Apalagi dia seorang pemabuk, membuatnya tak ingin mempercayai Lohan. Namun Lohan dengan santainya menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan agar tidak keburu gelap. Saat di perjalanan, Mingsu membahas mantan tunangan Lohan yang bernama Ling Er. Saat dirinya melihat belati yang terukir namanya. Lohan pun menceritakan jika mereka juga melakukan ekspedisi, namun hanya dirinya lah orang satu-satunya yang bisa keluar dari pulau neraka ini. Tak lama kemudian, sesuatu tiba-tiba menyerang drone milik Steve. Namun saat dicek, tak ada tanda-tanda seorang yang merusaknya. Lohan lalu menemukan sebuah dompet yang ternyata milik Zizhou. Mingsu pun merasa sedikit lega karena kemungkinan sang adik masih hidup. Lalu tiba-tiba terdengar suara anggaman buaya. Mereka pun bergegas menuju sumber suara. Dan tak disangka, seorang pria berusaha bertahan dari serangan dari beberapa buaya muara. Mereka pun segera menyelamatkan pria tersebut. Setelah itu, Mingsu langsung menanyakan keberadaan adiknya. Tapi sayang, pria itu pingsan karena kehabisan tenaga. Di malam harinya, mereka memilih beristirahat. Lohan dan Mingsu pun saling curhat dan berterima kasih satu sama lain. Saat Pan ingin memberikan minum kepada pria tersebut, tiba-tiba pria itu ngerajuk lalu mencekik Pan. Mereka lalu menenangkan pria tersebut. Setelah tenang, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Lucky, si teknisi perahu, di mana dirinya terpisah dengan Zizhou karena banyak buaya di pulau ini. Saat pagi tiba, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Namun kejadian tak terduga menimpa Georgie, di mana ia tertarik oleh bunga Venus flytrap raksasa. Lohan lalu bergegas menyelamatkan Georgie dengan memotong batang bunga tersebut. Ia bahkan heran bagaimana bisa bunga itu tumbuh di pulau neraka. Sedangkan Pan mencium bau aneh. Ia pun mengikuti bau tersebut dan betapa kagetnya saat ia melihat beberapa mayat yang tergeletak. Lohan pun memperkirakan jika mayat itu sudah meninggal sekitar seminggu yang lalu dan bukan termasuk dari kelompok ekspedisi. Menurut Lohan, orang-orang ini meninggal karena buaya jika dilihat dari luka-lukanya.
Kemungkinan buaya besar yang berukuran 10 kaki mendengar hal itu dan Steve pun merasa takut jika dirinya bakal meninggal dan takut untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mingsu kembali menghamburkan uangnya karena merasa jika mereka hanya menginginkan uangnya. Namun bagaimanapun juga Mingsu akan tetap mencari adiknya walaupun adiknya sudah tewas. Ia akan membawa mayatnya pulang. Setelah itu Mingsu pun bergegas pergi. Pan lalu mengejarnya. Ia mengatakan jika dirinya setia dan tidak menginginkan uang Mingsu. Lalu tiba-tiba Mingsu terdiam saat melihat sebuah bangkar. Lohan kemudian yakin jika pulau neraka ini pasti bertuan dan ia memutuskan untuk masuk untuk memeriksa bangker tersebut. Lucky pun ikut andil karena ia merasa berhutang pada mereka yang menyelamatkannya. Mike lalu memberikan sebuah pistol pada Lucky untuk berjaga-jaga. Alhasil, Lohan, Lucky, dan Mike pun masuk ke dalam bangker. Di mana di dalam bangker itu terlihat seperti markas eksperimen. Mereka bertiga lalu berpencar. Lucky kemudian memanggil Lohan jika ia mendengar seseorang meminta tolong. Saat berhasil masuk ke dalam ruang tersebut, mereka melihat seorang wanita yang berdiri mematung. Saat Mike mendekati wanita tersebut, tiba-tiba keluar hewan dari dalam tubuhnya, di mana terdapat serangga gajah yang mampu meniru ucapan manusia. Lalu tiba-tiba serangga itu masuk ke dalam mulut Mike. Lohan pun ingin segera menolong, namun Mike menyuruhnya pergi dan memilih meledakkan dirinya. Sedangkan di luar, mereka merasa cemas saat mendengar ledakan tersebut. Steve lalu mencoba menghubungi Mike, namun nihil. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara aneh dari balik tumbuhan. Georgie lalu memeriksanya dan berhasil menangkap anak buaya kecil. Namun sayangnya, secara tiba-tiba datang buaya raksasa yang langsung menangkap Georgie. Mereka bertiga kemudian bergegas melarikan diri, namun buaya raksasa itu terus saja mengejarnya. Di sisi lain, Lohan dan Lucky masih memeriksa bangker itu. Lucky kemudian memeriksa bagian bawah dan menemukan handycam yang berisi rekaman seorang wanita sebelumnya yang mengatakan jika eksperimen mereka gagal saat membuat monster. Lalu tak disangka, Lucky tiba-tiba mengakses data eksperimen pada LCD visual dan langsung memindahkan data-data yang sebelumnya telah terhapus. Sedang Lohan masih mencari informasi lain, di mana ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Saat Lucky berhasil memindahkan data eksperimen, tiba-tiba Lohan datang dan menunjukkan foto yang ia temukan, di mana foto itu adalah Lucky dan wanita sebelumnya yang sedang melakukan eksperimen terhadap buaya. Lohan pun segera menanyakan siapa sebenarnya Lucky. Karena sudah tertangkap basah, Lucky pun memberitahu jika dirinya adalah investor markas eksperimen. Ia menjelaskan jika protein darah buaya bisa melawan serangga super. Oleh karena itu, ia ingin mengekstrak antibiotik di dalam darah buaya untuk mengobati kanker. Namun menurut Lohan, semua itu mustahil karena manusia tak bisa beradaptasi dengan zat imun buaya. Tapi menurut Lucky, dirinya berhasil saat markas kehilangan kontak beberapa hari yang lalu, di mana pesawat jatuh karena racun saat dirinya menuju ke pulau neraka. Lucky kemudian menghabiskan 2 hari. Hal itu pengalaman yang sungguh mengerikan baginya, hingga akhirnya ia bertemu dengan Lohan dan diselamatkannya. Lucky lalu mengajak Lohan untuk bekerjasama mengeluarkannya untuk menciptakan sejarah obat-obatan manusia, di mana tabung darah seekor buaya dapat menyelamatkan 500 manusia untuk membuatnya kebal terhadap kanker sejak lahir. Namun tetap saja Lohan tak setuju walaupun berhasil, karena mungkin saja Lucky hanya menjualnya kepada orang kaya demi bisnis. Akhirnya Lohan pun membawa Lucky agar nantinya ia serahkan kepada polisi. Namun tiba-tiba Lucky memberi perlawanan dan akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Di situ Lucky berhasil menembakkan bius ke kaki Lohan hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sedangkan buaya raksasa terus memburu mereka bertiga. Mereka yang terpojok membuat Steve berkhianat dan kabur dengan menembak kaki Pan.
Mingsu kemudian membantu Pan kabur dari kejaran buaya tersebut. Hingga akhirnya ia tak punya pilihan lain selain pasrah. Namun tiba-tiba seorang menolong mereka dengan melempar gas air mata ke buaya tersebut. Dan siapa sangka seseorang yang menolongnya adalah adiknya sendiri, yaitu Zihao. Mingsu pun sangat senang karena adiknya yang ternyata masih bertahan hidup. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena Lucky tiba-tiba datang dan menyandera mereka untuk dijadikan sebagai umpan menarik perhatian buaya. Mereka bertiga pun digantung di atas pohon, sedang Lucky mengawasi sambil menunggu buaya datang. Tak lama kemudian buaya pun berhasil dipancing dengan darah yang menetes pada telapak kaki Pan. Lucky pun segera menembakkan buyus kepada buaya tersebut hingga membuat sang buaya tak berdaya. Setelah itu, Lucky membebaskan mereka bertiga dan menghampiri buaya tersebut untuk mengambil darah buaya. Namun belum sempat menyelesaikannya, tiba-tiba buaya itu sadar dan langsung menyerang Lucky. Tak sampai di situ, buaya itu juga ingin menyerang mereka bertiga. Untungnya Lohan datang dan membantu menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya, Mingsu berhasil diterkam dan dibawa oleh buaya tersebut ke dalam sungai. Shiho tentunya sangat terpukul melihat kejadian itu. Setelah itu, Lucky yang masih sadar memanggil Lohan dan membenarkan apa kata Lohan, di mana buaya itu mempunyai 7 patogen biologis di dalam tubuhnya dan tidak akan bisa dibunuh. Kemudian Lucky pun menyuruh Lohan untuk segera pergi dari pulau neraka sebelum ia mengembuskan napas terakhirnya. Tak berselang lama, tiba-tiba Mingsu terbangun di sebuah goa yang kemungkinan adalah sarang buaya. Ia bahkan melihat Steve yang sudah tak berdaya, kemudian mengambil earpiece dan mencoba berkomunikasi. Tak disangka mereka bertiga berhasil mendengar suara Mingsu. Setelah itu Mingsu memberitahu keberadaannya di mana ia berada di dalam goa yang penuh mayat. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba buaya tersebut datang. Mingsu pun segera berpura-pura mati. Saat buaya sudah menjauh, Mingsu yang pasrah tiba-tiba mengatakan pesan terakhirnya untuk berpisah dengan adiknya dan menyerahkan perusahaannya kepada Pan. Setelah itu meminta agar Lohan membawa adiknya keluar dari pulau neraka. Lohan kemudian menjelaskan jika sungai tersebut memiliki 3 goa, salah satunya racun hilir dan hulu, dan jarak masing-masing dari goa tersebut adalah 7 km. Karena jarak yang lumayan jauh, kemungkinan Mingsu berada di hulu. Akhirnya Lohan pun merencanakan misi penyelamatan dengan kembali ke markas penelitian dan mengambil beberapa senjata. Setelah itu mereka pergi menggunakan speedboat. Tak berselang lama akhirnya mereka pun sampai. Namun Pan merasa takut dan membatalkan niatnya untuk menolong Mingsu. Lohan lalu menyerahkan sebuah alat untuk memanggil pesawat saat tombol ditekan. Setelah itu, Lohan memancing buaya tersebut keluar, sedangkan Shiho membantu menyelamatkan Mingsu. Setelah itu, mereka bergegas menaiki speedboat, namun buaya tersebut ternyata masih mengejarnya dan mencoba menerkam mereka dari bawah sungai. Mengetahui hal itu, Lohan langsung menyuruh Mingsu dan Shiho lompat untuk menghindari serangan buaya. Setelah menepi, Lohan masih berusaha melawan buaya tersebut dan dibantu oleh Pan yang ternyata masih menunggu mereka kembali. Mereka lalu bergegas pergi ke tepi tebing dengan jebakan yang sudah mereka siapkan. Lalu saat buaya tersebut datang, mereka langsung menghindar dan tentunya membuat buaya itu jatuh dari tebing saat ingin menerkamnya. Setelah itu, Lohan meledakkan tong berisi bahan bakar dengan granat yang akhirnya membuat buaya itu terbakar. Namun ternyata, buaya itu masih berusaha memanjat tebing. Lohan pun segera menembakkan panahnya ke mata buaya tersebut hingga akhirnya jatuh. Namun sayang, kaki Mingsu tertarik oleh tali yang jatuh bersama buaya tersebut. Melihat itu, mereka bertiga pun bergegas menolong Mingsu, dan ya akhirnya Mingsu pun berhasil diselamatkan. Pada akhir film, kita diperlihatkan kebahagiaan mereka saat pesawat yang ditunggu akhirnya datang juga, dan film pun tamat.